lagi di channel aku, Cinta Delima Channel. Yang baru bergabung, welcome to my channel. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Nah teman-teman, di video aku kali ini aku mau sharing bagaimana sih bekerja di Hong Kong dan lifestyle-nya orang Hong Kong yang mungkin teman-teman di Indonesia perlu tahu ya. Karena aku lihat tuh aku join di banyak banget grup-grup teman-teman di Hong Kong yang khusus kerja di Hong Kong itu banyak banget mengalami kayak masalah kayak gitu ya. Mereka banyak curhat tentang bagaimana sih kondisi kerjanya di Hong Kong gitu. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang sudah bekerja di Hong Kong atau dibilang sudah ex Hong Kong, mereka bakal sudah paham ya bagaimana sih sifatnya mereka. Cuma buat mereka yang baru datang dari Indonesia itu mungkin mereka tuh kaget gitu ya. Nah, di sini aku mau sharing buat teman-teman ya menurut experience aku dan menurut experience teman-teman yang aku baca ratusan komen itu dari gimana tempat kerja mereka itu, aku ambil garis besarnya itu 75% itu hampir sama ya. Jadi buat teman-teman yang masih berada di Indonesia bisa disimak video aku bagaimana biar kita bisa kita bisa selaras dengan majikan, kita bisa bekerja di rumah majikan dengan baik, kita bisa cocok sama majikan sehingga kita kerasan dan ada ada antara hubungan yang baik antara majikan dan juga pekerjanya gitu ya. Nah, di sini teman-teman rata-rata itu ya mungkin yang pertama adalah bahasa ya. Bahasa itu wajar ya kalau orang Hong Kong itu orang Hong Kong itu disiplin ya. Tapi dia itu nggak sembarangan marahin orang gimana itu enggak ya. Dia itu bisa memahami kalau di sini kalau selama 18 tahun aku di Hong Kong, aku tuh cukup paham kalau orang Hong Kong itu orangnya tuh mengerti orang lain ya, berusaha untuk memahami gitu. Mereka akan memahami bahasa kita yang masih sepenggal dan intonasinya itu masih kasar, masih kaku ya gitu ya, bukan kasar ya, kaku. Dan jauh banget kalau dibandingkan intonasi mereka. Kayak aku dulu baru datang, perasaan yang aku pelajari dengan yang mereka ucapkan tuh kayak berbeda gitu, karena mereka kan sudah voice atau intonasinya tuh kebeda sama kita gitu ya. Nah, itu memang ya seperti itu ya gitu. Nah, itu biasanya nanti mereka akan memahami ya gitu. Yang penting kalau orang Indonesia itu ada kelebihan orang Indonesia itu adalah 3 bulan bekerja sudah bisa bahasa ya. Beda loh kalau dibandingin di negara sebelah itu mau bertahun-tahun di Hong Kong itu tetap nggak bisa. Dan ingat kalau teman-teman bisa bahasa Kantonis, bahasa mereka itu mereka suka ya, karena mereka pikir kita tuh lebih dekat, kita lebih akrab dengan mereka. Kita tuh orangnya tuh nggak terlalu sombong kayak gitu ya untuk mempelajari bahasa setempat. Kita tuh mau kayak menerima dan beradaptasi dengan lingkungan dan kebudayaan bahasa mereka gitu ya. Jadi mereka tuh senang loh. Kayak aku tuh kalau aku dulu waktu ke Hong Kong, aku bahasa Kantonisku bisanya sedikit ya, karena aku lebih mengandalkan bahasa Inggris aku ya. Bahasa Inggris aku memang bisa, meskipun tuh nggak kayak bule kayak gitu, tapi aku tuh bisa gitu ya, paham gitu. Jadi aku memang nggak belajar bahasa Kantonis sih, aku tuh susah banget masuk kayak gitu bahasa Kantonis. Nah, tapi kalau sekarang aku udah 18 tahun, kalau aku tuh ngomong sama orang Hong Kong, katanya aku tuh sudah orang Hong Kong ya, bahasa aku tuh sudah sama seperti mereka. Itu wajar banget ya, karena aku di sini tuh sudah 18 tahun. Dan aku tuh berusaha kalau berkomunikasi di tempat umum, aku berkomunikasi menggunakan bahasa Kantonis. Jadi di situ mereka tuh kayak most welcome gitu ya, lebih senang kayak gitu kita menggunakan bahasa mereka. Nah, di sini teman-teman oke ya kalau masalah bahasa oke. Setelah itu biasanya masalah pekerjaan ya. Masalah pekerjaan itu kalau di Hong Kong ya kita harus menurut majikan ya, di mana-mana memang harus menurut majikan ya. Tapi di Hong Kong perasaan saya agak beda loh gitu. Karena di Hong Kong itu gini ya teman-teman. Di antara keluarga satu keluarga yang lain, kehidupan itu mempunyai lifestyle masing-masing, kehidupan masing-masing. Nggak seperti di Indonesia kan mungkin kehidupannya tuh sama, harus seperti ini niru kalau di luar negeri tuh orang Cina tuh bukan orang Cina aja sih, orang Hong Kong tuh nggak begitu loh teman-teman. Jadi mereka tuh lebih kayak punya style masing-masing, kebiasaan masing-masing, dan mereka itu memegang kuat kayak apa yang mereka yakini dan kesukaan mereka, kebiasaan apa gitu. Jadi teman-teman diharapkan jangan merasa pinter
lalu menghandle pekerjaan rumah mereka, atau sudah ngerasa punya experience lalu bekerja tidak menurut mereka semaunya, atau bahkan kalau teman-teman pernah kerja di Singapura di mana dibanding-bandingkan, itu jangan banget, karena memang nggak sama orang Hong Kong itu ya gitu. Orang Hong Kong itu kalau menurut aku tuh gampang-gampang enak ya gitu ya. Di sini kita sendiri harus paham bagaimana mereka gitu ya. Nah, mereka ini contohnya nih, contohnya 2 anak. Ini aku ada 4 orang ya. Ada yang aku jaga itu ada nyonya, bos aku cowok, terus cewek 2 itu kebiasaannya tuh beda-beda banget ya. Mereka tuh kayak bos aku yang cowok itu suka makan barang-barang yang fresh semuanya, yang mahal. Bos aku yang cewek mah biasa aja, apa aja dia tuh nggak milih-milih makanan. Nah, terus kalau anak aku yang besar tuh sukanya ini. Nah, itu adalah memang kebiasaan hidup mereka. Jadi mereka itu kayak sukanya apa, hidupnya seperti ini itu mereka bawa sampai mereka tua dengan lifestyle-nya masing-masing gitu ya. Jadi terkadang dengan orang tuanya pun mereka udah nggak akur, nggak bisa serasi ya, karena memang punya kebiasaan masing-masing gitu ya. Jadi contohnya kalau aku pernah dengar teman-teman yang katanya kok kerjanya dia tuh datang ke Hong Kong disuruh kerja bangun jam 8. Katanya kalau jam 7 terlalu pagi, ya sudah. Kita harus ikuti mereka loh. Mereka bilang bangun jam 8 ya jam 8. Nggak usah kita merasa nggak enak, kita tuh di sini kerja, kita bangun siang-siang, terus nanti kerjaan berantakan bagaimana. Jangan mikirin seperti itu. Kalau mereka bilang bangun jam 8 ya kita bangun jam 8. Kenapa? Karena itu adalah peraturan rumah mereka. Dan ingat, kita adalah bekerja ikut mereka. Jadi kita ikut aturan mereka ya, bukan mereka yang ikut aturan kita loh gitu. Mereka yang bayar kita, yang ngasih kita makan, yang ngasih kita tempat tinggal, yang ngasih kita visa gitu. Nah, contohnya nih contohnya nih kalau itu kita kayak di Indonesia, contohnya ini ya, simpel aja. Terus kita tuh punya punya pekerja di rumah kita, otomatis kan pekerjanya kan harus nurut kita kan, bukan kita yang nurut mereka, kan kita yang bayar mereka. Nah, selama itu kan masih ada aturannya ya, nggak pakai pukul, nggak pakai apa, itu masih oke, karena hidup di mana-mana memang ada aturannya gitu ya. Nah, di sini ketika teman-teman suruh bangun jam 8 ya bangun jam 8, nggak usah terlalu pagi. Kenapa? Mereka punya alasan. Contohnya kalau kamu bangun terlalu pagi, kamu mungkin akan mengerjakan sesuatu, akan bunyi tik-tik, sedangkan mereka itu tidur. Nah, itu akan mengganggu ya kayak gitu. Nah, itu memang mereka punya kebiasaan sendiri-sendiri ya. Contohnya tuh cara potong sayuran aja ya, aku di bos yang ini dengan di bos yang sana itu beda, cara masak itu beda, pokoknya tuh nggak sama ya. Mungkin kalau kita di Indonesia kita nyayur gori, kita nyayur daun singkong tuh ya biasa aja ya, gitu-gitu aja, hampir sama, mirip lah, pokoknya mirip lah, bedanya dikit gitu ya. Mungkin satunya seneng cabai banyak, satunya enggak. Tapi kalau di Hong Kong tuh beda banget, ngeres sayur yang ini harus begini, yang itu harus begitu tuh, makanya tuh harus diperhatiin banget. Makanya teman-teman kadang yang udah cocok di satu majikan, meskipun majikannya agak rewel dikit, di situ aja. Karena kalau pindah majikan itu harus belajar dari awal tuh susah banget ya, karena lifestyle-nya tuh, kebiasaannya tuh beda-beda gitu ya. Nah, jadi misalkan dulu bosnya teman-teman nyuruh begini, ini di bos yang baru nyuruh begini, ya ikutin aja meskipun teman-teman itu tahu bagaimana caranya. Itu teman-teman tanya dulu sama dia. Jadi jangan sok pinter kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus jangan melawan mereka ya. Itu tadi contohnya kalau disuruh bangun jam 8 ya bangun jam 8 aja, karena takutnya nanti mereka tidur, kita tek kita kerja kan ganggu mereka, sedangkan mereka tuh kerja, mereka tuh ingin tidur yang cukup. Karena orang Hong Kong itu lebih suka kesehatan. Mereka bilang tidur itu adalah penting ya buat mereka, untuk istirahat, untuk biar metabolisme kita itu bisa sehat kayak gitu ya, bisa bagus di tubuh kita gitu. Nah, terus contohnya itu tadi kalau masak memang di setiap majikan itu beda. Jadi teman-teman nggak usah membanding-bandingkan ya, diikuti aja apa maunya gitu ya. Contohnya kalau makan ya kita tanya, kalau kita masih baru ya, belum tahu sukanya makan apa, caranya bagaimana, meskipun kita di majikan yang lama tahu, kecuali kalau mereka bilang terserah kamu masak apa, bagaimana kayak gitu ya, oke, berarti mereka suruh kita menghandle, kita ya tunjukin the best kita, experience kita pernah bekerja masak bagaimana, bersih-bersih bagaimana. Tapi kalau mereka memang orangnya agak
agak rewel, mungkin punya style sendiri, kita ikuti aja gitu. Dengan kita mengikuti stylenya mereka, mereka tuh seneng ya, karena menganggap kita tuh respect, kita tuh menghargai mereka, menghargai gaya hidup mereka, dan menganggap kita tuh bisa cocok dengan mereka gitu ya. Ini kayak bos aku ini, menurut aku lifestyle-nya tuh susah banget ya gitu. Cuma aku tuh orangnya tuh enjoy banget, dan aku tuh nggak mau apa-apa aku masukin hati. Kenapa itu aku nggak mau, aku orangnya tuh relax banget gitu ya. Contohnya nih kalau pagi kan mereka tuh masak sarapan sendiri kan, bos aku tuh masak sarapan buat anaknya, bapak aku masak sarapan buat mereka sendiri gitu. Aku juga nanti bikin sarapan sendiri. Ya pertama sih aku ngelihat mereka masak sendiri, aku nawarin bantuan, ada yang bisa saya bantu kayak gitu ya. Lalu dia nggak usah, ya udah aku biarin mereka masak sendiri. Mau wajannya itu dibalikin gimana, tak biarin saja. Setelah nanti mereka selesai, baru aku masuk ke dapur, aku ngeliat dapur tuh gimana gitu ya. Nah seperti itu nih contohnya nih. Kayak bos aku tuh kadang dia lebih suka mencuci baju sendiri ya kayak gitu. Nah itu pun aku nggak menawarkan nyuci baju itu, nggak, karena mungkin mereka lebih suka mencuci baju sendiri, mungkin kayak privasi, kayak malu kalau bajunya dicuci orang kayak gitu, dicuci apa cecenya gitu. Aku ya is okay aja. Kadang kalau aku ngeliat bos aku tuh habis selesai di mesin cuci itu ya, kadang aku pura-pura, Pak mau dibantu jemur nggak usah, ya udah aku nggak akan bantu menjemur setelah itu ya gitu. Jadi aku biarin aja gitu. Itu mau contohnya mau dia keluar terus nanti masuk lagi belum dijemur, aku biarin aja gitu. Jadi aku biarin maunya seperti mereka tuh apa kayak gitu. Contohnya kalau aku ngelihat barang-barang dia kok berantakan di mana-mana, aku nggak, selama dia nggak nyuruh aku bersihin, aku nggak mau bersihin gitu, aku nggak mau pegang kayak gitu ya. Ya karena aku nggak mau, takutnya nanti dia nanya barang dia di mana ya. Terus ini take attention banget teman-teman, jangan suka beresin mejanya bos, yang meja belajarnya dia, jangan sampai membuang kertas apapun di situ ya, karena takutnya itu ada surat penting, ada apa kayak gitu. Aku pun kalau sampah misalkan kayak koran sama bos aku disobek, itu berarti ada sesuatu perkataan yang penting di situ. Aku pun nggak berani untuk membuang ya gitu. Jadi semuanya tak taruh di situ ya. Jadi aku mau membuang apapun, karena itu memang lifestyle mereka ya. Ini contohnya kalau masak ya, ini kalau masak ini kan ada yang suka di yip itu dikasih bumbu yang banyak. Nah itu kalau di tempat aku tuh enggak ya. Jadi mereka tuh cuma suka kayak daging itu cuma diiris-iris, terus bawang dioseng-oseng, ya udah dimasukin, nanti kalau udah matang dikasih garam sedikit kayak gitu. Ya sudah, dulunya sih aku nggak biasa, tapi karena kita terbiasa, aku ngikutin lifestyle mereka. Karena aku gini, karena aku adalah hidup ikut mereka, dan mereka tuh yang bayar aku, yang ngasih aku fasilitas, tempat tinggal, akomodasi, dan semuanya. Jadi aku tuh ngikutin gaya hidup mereka kayak gitu ya. Kalau aku nggak suka ya aku makan sayur aja, kalau aku suka ya ambil, kalau nggak suka aku beli sendiri, aku gitu aja orangnya. Jadi teman-teman please kalau ke Hong Kong jangan semuanya jadi masalah ya gitu ya. Nah contohnya kalau teman-teman tuh nggak bisa ganti baju, mungkin tidurnya sama anak, kok majikan kok langsung, biasanya kalau anaknya bangun kan mereka tuh kan sayang banget sama anaknya, langsung masuk ke kamar, kita nggak bisa ganti, itu is okay, kita permisi. Kita orang Hong Kong itu lebih suka kita transparan ya. Jadi kita kalau sama bos ini kita menganggap mereka tuh adalah temennya juga bos kita gitu. Contoh ini kalau aku sama bos aku jalan, bos aku paling nggak suka ngeliat aku jalan di belakangnya dia gitu ya. Jadi kita harus jalan bersampingan ya. Jadi kita ngobrol, kita ngomongin apa, ngomongin anak kita, ngomongin pekerjaan kita kayak gitu. Jadi kayak temen ya. Tapi kita tetap harus ingat sopan santun bahwa dia adalah bos dan kita adalah pekerja. Jadi kita harus bisa menempatkan diri gitu ya. Aku kalau sama bos aku juga seperti itu ya. Jadi contohnya mau makan, sukanya makan apa, dimasak apa gitu. Jadi aku berusaha untuk membuat mereka senang terlebih dahulu, karena aku menurut mereka, karena dengan kita memahami lifestyle mereka, mereka akan beranggapan kita itu cocok ya, kita tuh bisa bekerja sama dengan mereka, dan itu menimbulkan kenyamanan untuk mereka sendiri ya gitu ya, dan juga buat kita yang pekerja. Jadi kita sama-sama untung kayak gitu ya. Nah jadi teman-teman diharapkan untuk selalu mengikuti lifestyle majikan ya. Lifestylenya bagaimana kita ikuti saja, kita jangan terlalu banyak komplain ya. Nah terus ya pokoknya itulah, jangan terlalu banyak komplain ya. Kita harus tahulah posisi kita, bagaimana cara membuat kenyamanan di tempat kerja kita. Oke ya, sekian dulu sharing-sharing dari aku. Kita ketemu di next video. Bye.